wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Banggai, yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Banggai atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, para staf ahli Bupati, para asisten sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, yang kami hormati pimpinan PT Pertamina EP Regional 4 atau yang mewakili para narasumber, para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Banggai, para camat, para kepala bagian lingkup sekretariat daerah Kabupaten Banggai, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan sosialisasi survei seismik 2 dimensi dan 3 dimensi TEDOK Pertamina EP pada hari ini, Rabu 12 November 2025 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Marwin M. Agus. Dari tempat ini saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, dan selanjutnya kami mohon izin untuk memimpin doa secara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami hadapkan hati dan jiwa kami ke hadapan-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menyelenggarakan kegiatan pembukaan sosialisasi survei seismik 2 dimensi dan 3 dimensi TEDOK Pertamina EP Kabupaten Banggai tahun 2025. Dengan memohon izin dan ridho-Mu serta berkahilah kegiatan ini dan kita semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah ya Wahid, kuatkanlah kami semua yang hadir di tempat ini dalam bingkai persatuan dan kesatuan, agar lebih bermanfaat untuk agama, daerah, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur,
Bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah yang Engkau berikan kepada kami. Tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan mampukan kami untuk melakukannya, serta tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah dan mampukan kami untuk menghindarinya. Dan jadikanlah kami orang-orang yang hari esok dan hari-hari selanjutnya lebih baik daripada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan dan dosa kami, kesalahan orang tua kami, kesalahan para pemimpin kami, kesalahan para pejuang dan pendahulu kami, serta tempatkanlah kami dan mereka semua di sisi-Mu. Ya Allah, ya Rahman, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sambutan dari PT Pertamina EP kepada yang kami hormati Bapak Yulian Wahidi selaku Manajer Exploration Planning and Operation, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Yang pertama-tama saya ucapkan apresiasi kami bisa diberikan kesempatan untuk dapat melakukan sosialisasi terhadap kegiatan PSSI kami. Sebelum dimulai, yang paling pertama dan paling utama, bagaimana kita mengucapkan rasa syukur kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk dapat sama-sama berkumpul untuk kita melakukan sosialisasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Yulian Wahidi, saya sebagai Exploration Planning Operation dari Pertamina EP Cepu. Mohon maaf juga izin seharusnya memang pada hari ini Pak Deddy Gusman sebagai Vice President Eksplorasi kami hadir, tetapi bersamaan ini beliau berhalangan karena memang harus ada meeting BOD di Jakarta, sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Kemudian sebelum saya mulai, saya ingin menyapa satu persatu, mungkin agak panjang, dan jika mungkin ada yang terlewat, saya mohonkan maaf untuk membaca para undangan. Yang pertama, yang paling utama memang adalah selamat pada Pak Amir, ya, Pak Bupati Banggai, kemudian Pak Dandim Bu Banggai, kemudian Kepala Kepolisian Resor Banggai, Sekda Kabupaten Banggai, Asisten Pemerintahan dan Kestra Sekda Kabupaten Banggai, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banggai, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banggai, Kepala Dinas PPHP Kabupaten Banggai, kemudian Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Diaspora Kabupaten Banggai, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekda Kabupaten Banggai, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, kemudian Kepala Bagian Porpopim, kemudian Kepala Bagian Hukum, Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala KPH TRI, Bapak Camat Koni Barat, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baik, kami dari Pertamina EP ingin menyampaikan kami berkomitmen terhadap pelaksanaan daripada seismik 2D dan 3D bagian ini. Dengan tetap prinsip kami mengedepankan faktor keselamatan, faktor lingkungan, dan yang paling penting adalah kami tetap menghargai adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Banggai ini, di mana nanti kami akan bekerja untuk organisasi. Kami juga akan terus menjalin komunikasi terbuka, sehingga adalah hal sesuatu yang mungkin lebih cair dibicarakan di awal, di depan, gitu ya, daripada ketika terjadi suatu permasalahan baru kita sibuk untuk mencari solusinya. Jadi kami akan menerapkan komunikasi terbuka terhadap apa-apa yang kami akan kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga yakin bahwa dengan sinerginya antara kami dari perusahaan
dalam hal ini Pepsi, kemudian dari pemerintahan sendiri, dari para tokoh masyarakat, bagaimana kita berkolaborasi, berelaborasi, sehingga tujuan daripada salah satu kita menjalankan nawacitanya daripada Presiden Republik Indonesia untuk menjaga ketahanan energi itu bisa tercapai. Mungkin terakhir kami tetap mohon arahan dan dukungan daripada Pak Bupati maupun jajarannya, sehingga apa yang kami kerjakan ini tidak saja memberikan manfaat teknis bagi kami yang akan kami gunakan untuk pengembangan daripada pencarian sumber daya baru, tetapi jauh lebih penting juga bagaimana kami bisa berkolaborasi memberdayakan kawan-kawan atau Bapak Ibu masyarakat yang nantinya mungkin bersentuhan langsung dengan apa yang kami kerjakan. Itu saja, saya mohon sekali untuk arahan dan dukungan daripada Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Banggai sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Amiruddin Magister Management. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, yang saya hormati Pak Sekretaris Kabupaten Banggai, Pak Pramli Tongko, yang saya hormati Pak Julian Wahyudi, Manajer Eksplorasi, Planning dan Operasi. Kemudian ada Pak Yuka. Kemudian ada Panji B. Surata. Kemudian ada Pak Mahri ya, dari Indonesia Geoscience. Indonesia Geoscience atau Indonesia Geoscience ya? Oke. Para asisten yang sempat hadir, para pimpinan OPD, Pak Camat Boyli Barat, ya, para kabak, Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita hadir dalam rangka sosialisasi survei seismik 2D dan 3D Tedong Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini, alhamdulillah, ini ada dua kabupaten, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan seperti ini pekerjaan saya 23 tahun yang lalu. Jadi kalau 30 tahun yang lalu, kalau ada survei seismik di seluruh Indonesia, itu saya yang melakukan sosialisasi. Mulai dari tingkat provinsi, di gubernur, kemudian di kabupaten sampai ke desa-desa. Jadi kalau hari ini ada survei, ini di luar kepala saya, ini itu pekerjaan saya dulu. Ya. Jadi survei seismik ini mencari titik-titik baru tentang sumber minyak dan gas, ya. Nah ini nanti berkembang. Kalau mau tanya tentang apa itu 2D, apa itu 3D itu, insya Allah belum ada yang terlupakan. Ya. Apa unsur positifnya, apa unsur negatifnya, karena kegiatan ini juga tidak akan terlupakan karena bertahun-tahun ini pekerjaan saya lakukan. Mulai dari Sulawesi sini, kemudian di Jawa, ya, di Jawa itu hampir semua, itu mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, kemudian pindah ke Sumatera Selatan, pindah ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, pindah ke Sumatera Utara, pindah ke Papua, pokoknya semua yang seluruh Indonesia, ya. Oleh sebab itu, Pak Julian, kami atas nama pemerintah daerah menyambut baik, ya, pekerjaan ini, karena tanpa dilakukan survei seismik kita tidak akan pernah menemukan cadangan-cadangan baru. Ya. Sering saya sampaikan di dalam sambutan-sambutan bahwa yang namanya gas minyak fosil ini pasti ada akhirnya.
Untuk sementara kita ini di Kabupaten Banggai perpanjangan 27 tahun 2027 itu akan berakhir pada tahun 2047. Masih kurang lebih ada sekitar 20 tahun lagi. Itu kalau tanpa adanya kegiatan eksplorasi. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini ada kegiatan eksplorasi yang mudah-mudahan dari kegiatan eksplorasi seismik ini kita akan menemukan cadangan-cadangan baru sehingga menambah usia perpanjangan. Paling tidak menambah produksi. Ya. Ini ada dua penyebab terjadinya survei seismik. Yang pertama karena memang kewajiban dari K3S. Setiap K3S itu berkewajiban untuk melakukan survei. Itu ada aturannya seperti itu. Ada juga yang menyebabkan dilaksanakan itu karena adanya temuan baru. Kali ini saya lihat karena kemarin kita ngebor di Tedong di Pandauke, alhamdulillah hasilnya cukup bagus, ya, gasnya cukup besar, tambah juga ada minyaknya. Nah, ini juga sehingga para geologis ini, para geofisika ini memikirkan bahwa kemungkinan dari sumur yang ditemukan itu di sekitarnya masih ada lagi potensi-potensi lain. Nah, inilah makanya dilakukan lagi survei. Jadi tidak ada alasan kita tidak mendukung kegiatan ini karena kegiatan ini cukup besar nilainya dan itu diperuntukkan kita sehingga kita paham, kita mengerti. Kalau pemerintah daerah yang melakukan survei yakin dan percaya bahwa kita punya serapan anggaran yang cukup besar. Nah, ini ada K3S ya, ada Pertamina EP yang mau melakukan ini harus kita dukung semuanya, utamanya Pak Camat. Nanti ada lagi sosialisasi di kecamatan sampai ke desa-desa. Biasanya kalau di kecamatan dan desa-desa, sosialisasi kita sampaikan bahwa setiap lintasan yang akan kita lalui, apabila terjadi kerusakan-kerusakan semuanya ada ganti ruginya. Ya, apakah itu tanam tumbuh, padi, kemudian tanaman coklat dan lain sebagainya, ya, sawit. Jadi tidak perlu khawatir, semuanya ada ganti ruginya. Dan ganti rugi itu bukan ditentukan oleh Pertamina, yang menentukan kita pemerintah daerah. Makanya tadi Pak Kadi saya tanya sudah dibuat untuk ganti ruginya. Nah, katanya beliau sudah. Kita menghitung ganti rugi itu berdasarkan nilai produksi yang kita peroleh. Misalnya padi berapa ton nih? Kadang-kadang kita itu dulu tidak pernah ada yang namanya istilahnya ganti rugi, tapi ganti untung. Produksinya 7 ton, gantinya 15 ton. Tetapi tidak 15 ton per hektar, tapi gantinya berdasarkan jalur yang dilalui. Namun hitungannya seperti itu. Ya, nanti lebih jelas nanti teman-teman dari Pertamina ataupun dari Nusa yang akan menjelaskan lebih detail ketika berada di lapangan. Ya, tadi juga terima kasih Pak Julian bahwa ini bukan cuma hanya pekerjaan tetapi dari HSE ini ya itu diutamakan. Karena saya sering bercerita tentang HSE ini, dulu saya yang paling anti di HSE. Waktu pertama kali saya bergabung dengan Pertamina, kenapa disuruh bekerja harus pakai sepatu, pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Ya. Pada akhirnya saya jadi malu sendiri, ternyata kita diperlakukan dengan baik karena kita bekerja, ada keluarga yang menunggu di rumah. Tidak boleh kita pergi dalam keadaan sehat dan pulang dalam keadaan sakit. Nah, ini menjadi kunci utama dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman di eksplorasi. Oleh sebab itu kita dukung penuh Pak Julian. Ada hal-hal yang terjadi di lapangan nanti dikoordinasikan paling tidak dengan camat atau para kades, terkecuali tidak selesai baru kita selesaikan di tingkat kabupaten. Yang jelas bahwa tidak ada tanah yang terambil, mereka ini hanya lewat saja, numpang lewat saja, ya. Nanti diukur melewat, ada pun nanti pengukuran bersama dengan membuat bor sumur, ya, ke dalam 30 meter, nanti diisi lagi, kemudian diledakkan. Disitulah nanti akan dibaca apakah di dalamnya ada minyaknya, ada gasnya atau apa yang ditemukan. Jadi seperti itu. Sesudah mereka tinggalkan tidak ada bekas sedikit pun, jadi tidak ada tanah yang diambil, ya, hanya numpang lewat saja. Nanti hasilnya teman-teman yang akan membacanya seperti apa. Kalau misalnya di tempat kita ini ada
besar, itu baru digital ya, itu digital. Tapi kalau cuma survei seismiknya hanya numpang lewat saja, ya. Jadi nanti Pak Camat lakukan sosialisasi di desa-desa, sehingga. Tapi kalau di Gunung Keramat bahkan mereka sudah paham karena sudah berkali-kali masuk seismik di sana, ya. Kadang yang menjadi kendala tentang kembali kerja, tapi insya Allah saya yakin dan percaya bahwa kita akan memprioritaskan tenaga kerja lokal, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Saya yakin bahwa perusahaan-perusahaan itu sesungguhnya lebih senang menerima tenaga kerja lokal daripada tenaga kerja di luar. Karena kalau tenaga kerja di luar ada mobilisasinya, ada demobilisasinya, ya cukup panjang waktunya. Tapi kalau lokal cuma cek kesehatan, ya cek kesehatan, mereka dinyatakan lulus, mereka sudah bisa melaksanakan pekerjaan. Ada dari dinas tenaga kerja? Ada ya? Ya, ini harusnya diundang Pak Kabak ini. Diundang Pak. Nah, tenaga kerja karena ini menyangkut tenaga kerja. Karena saya ini tenaga kerjanya cukup banyak. Mungkin ada sekitar 1.000 Pak Mari. 800-an ya, itu 800-an orang, ya. Tetapi tidak semuanya dari kita karena wilayahnya lebih besar Morowali Utara daripada kita, ya. Morowali Utara kita ya paling cuma ujung-ujungnya saja, sedikit saja, ya. Tetapi karena di kita ini ada kantornya, ada bandaranya kita, maka saya lihat bahwa teman-teman dari Pertamina, teman-teman dari Elusa lebih memilih kantornya di Kabupaten Banggai, ya. Nah ini kita syukur juga ini ada bandara, jadi lebih dekat akses teman-teman untuk melakukan aktivitas. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi survei seismik 3D, 2D dan 3D Telok Provinsi Sulawesi Tengah saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Bupati Banggai. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon berkenan Bupati Banggai, unsur Prokopimda atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, pimpinan PT Pertamina EP Regional 4 atau yang mewakili para narasumber, dan kami mengundang Bapak SDA untuk dapat foto bersama. Ibu asisten. Ibu asisten dulu. Satu. Undang-undang. Kami undang untuk Ibu Asisten 1 dapat foto bersama Ibu. Brida. Pak Kadis Brida, Pak Kadis DPHP, Pimpinan OPD. pimpinan perangkat daerah, kami persilakan untuk sesi foto bersama. Pak Camat, Toili Barat untuk dapat foto bersama Pak. Baik, hadirin yang kami hormati, setelah ini akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Banggai. Tapi sebelum masuk dalam pemaparan materi, ada coffee break sejenak. Para Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat menikmati snack yang telah disediakan.